Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Al-Qawaid Al-Arba karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala yang sekaligus dengan penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Penjelasan ini diambil dari rekaman beliau kemudian ditulis dalam bentuk sebuah kitab. Kita langsung saja ke muqaddimah. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Setelah memuji Allah dan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai fahadza syarhun lil qawaid al arba allati allafaha Syekhul Islam al Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini adalah penjelasan kitab Qawaid Al-Arba yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, li'annani lam ara man syarahaha, karena beliau belum melihat ada yang mensyarahnya. Fahababtu an asyrahaha hasaba wus'i wa taqati. Maka beliau ingin menjelaskan kitab tersebut, mensyarah kitab tersebut sesuai dengan kemampuan dan usaha beliau. Wallahu ya'fu amma qasartu fihi. Semoga Allah SWT mengampuni hal-hal yang terluput dari penjelasan yang beliau jelaskan dalam kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif mengatakan memulai kitabnya dengan muqaddimah sebuah doa. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman iza utiya syakara wa iza batuliya sabara wa iza istaghfara fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau memulai dengan sebuah doa. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb yang menguasai arsy yang sangat agung, yang sangat besar. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjagamu, mengurusimu di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar menjadikan engkau orang yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman iza utiya syakara, dan agar menjadikan engkau agar menjadi orang-orang yang ketika diberikan nikmat bersyukur. Wa iza btuliya sabara, jika diuji dengan musibah bersabar. Wa iza aznaba istaghfara, dan jika berdosa segera memohon ampun. Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, karena ketiga hal tersebut merupakan pokok-pokok kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan. Dan saya menjelaskan di sini asyar. Hazil qawaid al-arba, kitab Qawaid Al-Arba ini allati alafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah kitab yang beliau karang. Hazi al-Qawaid Al-Arba allati alafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah Qawaid Al-Arba, Qawaidul Arba, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hiya risalatun mustaqillatun. Ini adalah risalah tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma salasatil usul. Akan tetapi kitab ini dicetak berbarengan dengan kitab salasatil usul min ajli al-hajah ilaiha, karena ada kebutuhan terhadap hal tersebut, kepada risalah tersebut, litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, agar menjadi mudah dijangkau, mudah diambil, mudah dipelajari oleh para talabul ilmi. Wal qawaidu jam'u qaidah. Qawaid itu adalah jamak, bentuk jamak dalam bahasa Arab. Jamak qaidah, bentuk tunggalnya adalah qaidah. Wal qaidah, qaidah dari artinya adalah ya al-aslu allazi yatafarra'u anhu masailu kasiratun aw furu'un kasirah. Qaidah adalah sebuah sumber, sebuah pokok, sebuah asas yang berkembang, bercabang dari pokok tersebut, dari asas tersebut, dari sumber tersebut,
masail, permasalahan-permasalahan katsirah yang banyak, atau furu'un katsiratun, atau cabang-cabang yang banyak. Jadi seperti pohon, ada batangnya, yang dari batang tersebut, dari akar tersebut dia akan tumbuh menjadi bercabang-cabang. Wa madmunu hadzal qawaid arba allati dzakaraha Syekh rahimahullah ma'rifatu at-tauhidi wa ma'rifatu syirki. Kandungan dari kitab Qawaidul Arba ini yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ma'rifatu, mengenal tentang tauhid, wa ma'rifatu syirki, dan mengenali kesyirikan. Wa ma hiyal qaidah fi tauhid? Apa itu kaidah dalam permasalahan tauhid? Wa ma hiya al-qaidah fi syirki? Apa itu kaidah dalam permasalahan syirik? Lianna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia yatahabbatuna fi hazainil amrayni, kebingungan dalam dua permasalahan ini. Yatahabbatuna fi makna tauhidi ma huwa? Mereka kebingungan tentang makna tauhid. Apa itu makna tauhid? Wa yatahabbatuna fi makna syirki, dan mereka juga kebingungan tentang makna syirik. Kullun yufassiru kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Semuanya menafsirkan, mahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Walakinil wajib, akan tetapi yang wajib, annana narji'u, kita kembali, fi taq'idina, dalam pondasi kita, ilal kitab sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Landasan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Liyakuna hadzal taq'id taq'idan sahihan saliman. Agar taq'id, pondasi landasan kita itu menjadi landasan yang sahih, saliman, selamat, ma'huzan min kitabillah, diambil dari kitab Allah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hazainil amrayni al-azimaini, terlebih lagi dalam dua permasalahan ini, at-tauhid wa syirk, dalam permasalahan tauhid dan syirik. Wa syekh rahimahullah lam yazkur hazil qawaid, tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini min indihi, dari buatan dia sendiri, buatan beliau sendiri, aw min fikri, atau hasil pikirannya, kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutahabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang yang bingung, orang-orang yang kebingungan. Wa innama akhadha hadzal qawaid, hanya saja beliau sejatinya mengambil kaidah-kaidah ini min kitabillah, dari Al-Qur'an, wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah SAW, wasirati, dan dari sejarah kehidupan beliau. Fa'iza arafta hazil qawaid wa fahimtaha, kalau engkau mengetahui dan memahami kaidah-kaidah ini, sahula alaika ba'da zalika ma'rifatu at-tauhid allazi ba'asallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu, wa ma'rifata asyirki allazi hazarahu Allahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Jika engkau mengetahui dan memahami kaidah-kaidah ini, sahula alaika, maka akan mudah bagimu, ba'da zalika, setelah hal tersebut, ma'rifatu, mengenali at-tauhid, mengenali tauhid, allazi ba'asallahu bihi rasulahu, yang dengan tauhid tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah menurunkan, wa anzala bihi kutubahu, menurunkan kitab-kitabnya, dan juga wa ma'rifatu syirki, dan juga me, mudah untuk memahami, mengenali kesyirikan. Allazi hazarahallahu minhu, yang Allah uh, larang, yang Allah peringatkan tentang kesyirikan tersebut. Wa bayyana khatarahu, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bahayanya, wa dararahu, dan uh, bahaya dan efek buruknya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan, ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alaika, dan ini menjadi suatu hal yang ikat, lebih wajib, lebih dituntut darimu, min ma'rifati ahkami shalah, dari mengenal hukum-hukum salat, mengenal hukum-hukum zakat, wal ibadah dan ibadat-ibadah yang lain, wasairil umuri diniyah, dan semua urusan agama yang lain. Jadi perkara mengenali tauhid dan syirik adalah perkara yang sangat penting, lebih wajib daripada mengenali ahkam shalah, wal zakah, wal ibadah, wasairil umuri diniyah, dan urusan-urusan agama yang lain.
Li'anna hadza, karena hal ini mengenali tauhid dan mengenali syirik, huwal amru al-awwali wal asasi, adalah perkara yang pertama dan asasi. Li'anna salata waz zakata wal hajja, karena salat, zakat, haji, wa ghairuha, dan yang lainnya, minal ibadah, dari ibadah-ibadah, la tasihhu idza lam tubna ala aslil qaid, la ala aslil aqidati sahihah. Tidak tidak akan sah, tidak akan diterima, tidak akan sah ibadah tersebut jika tidak dibangun lam tubna ala aslil aqidah, di atas fondasi akidah yang sahihah, yang benar. Wahiyat tauhidul khalis lillah, yaitu tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Waqad qaddama rahimahullah, Syekh rahimahullah telah memulai mendahulukan lihadzal qawaid, untuk penjelasan lihadzal qawaidil arba, untuk penulisan kitab qawaidil arba ini, bimuqaddimatin azimatin, dengan muqaddimah yang sangat agung. Fiha du'a, di dalamnya ada doa, di talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu, wa tanbih ala ma luhu, dan catatan-catatan, peringatan terhadap apa yang akan beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Hai suqal, di mana beliau mengatakan, as'alullah al-azim rabbal arsyil karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka min mubarakan aina ma kunta, wa an yaj'alaka mimman iza u'tiya syakara, wa iza butuliya sabara, wa iza aznaba istaghfara, fa inna hadhihi salas hiya unwanus sa'adah. Sudah kita bacakan tadi terjemahannya. Kita langsung kepada penjelasan Syekh. Hazi muqaddimatun azimah. Ini adalah muqaddimah yang sangat agung. Fiha du'aun minasy-syekh. Ada doa dari Syekh penulis rahimahullah. Likulli talabil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Yata'allamu aqidatahu, yang mempelajari akidahnya. Yuridu bizalikal haqqa, yang ingin mencari kebenaran. Wa yuridu bizalika, dan juga ingin tajannubud dalal wasyirk, menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun, karena ini lebih pantas, karena dan dia, maka mereka ini sangat pantas, bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, untuk Allah jaga di dunia dan akhirat. Orang-orang yang para talabul ilmi yang ingin belajar, mempelajari akidahnya, ingin mencari kebenaran, ingin menjauhi kesesatan, kesyirikan, maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat pantas untuk yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah urusi, Allah jaga, Allah di dunia dan akhirat. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, kalau jika Allah Subhanahu wa taala menjaganya di dunia dan akhirat, fa innahu la sabila ilal makarihi, maka tidak ada jalan bagi hal-hal yang dia benci, hal-hal yang kurang menyenangkan, yang tidak menyenangkan akan menimpanya, akan sampai kepadanya. Karena Allah yang menjaganya. La fi dinihi wala fi dunyahu, tidak dalam dunia agama ataupun dalam dunianya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, yang akan mengeluarkan mereka, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wallazina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhum taghut, wali-wali mereka, pelindung-melindung mereka adalah taghut. Fa iza tawallakallahu, kalau Allah menjagamu, akhrajaka, maka Allah akan mengeluarkanmu, minaz zulumat, dari kegelapan, zulumat syirk, kegelapan kesyirikan, wal kufr, kekafiran, wasyuquk, keraguan-raguan, wal ilhad, penyimpangan, ila nuril iman, Allah akan keluarkan dari kegelapan hal-hal tersebut menuju cahaya keimanan, wal ilmi, cahaya ilmu, an-nafi, yang bermanfaat, wal amal saleh, dan amal yang saleh. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum.
Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, wa annal kafirina, dan orang-orang yang kafir la maula lahum, tidak ada pelindung bagi mereka. Fa iza tawallakallahu bi riayatihi wa bi taufiqihi, jika Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan penjagaannya, dengan wa bi taufiqihi, dengan petunjuknya, wa hidayatihi, dengan hidayahnya, fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat, fa innaka tas'adu, maka engkau akan bahagia, sa'adatan ba'daha abadan, dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya, selama-lamanya. Fid dunya, di dunia, yatawallaka bil hidayah, maka Allah akan menjagamu dengan hidayah, wat taufik, dengan taufik, wasairi ala manhajis salim, dan uh, meniti jalan, dan Allah akan memberikan taufik untuk meniti jalan yang manhaj yang selamat, jalan yang selamat. Wa fil akhirah, dan di akhirat, yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha. Di akhirat, yatawallaka, Allah akan menjagamu, bi an yudkhilaka, dengan memasukkanmu jannatahu, ke dalam surganya, khalidan, kekal, mukhalladan fiha, kekal dan selama-lamanya, fiha, la khaufa wala marda, tidak ada wala marada, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, wala syaqa, tidak ada kesengsaraan, wala kibara, tidak ada uh, ke, apa namanya, ketuaan, tidak ada muda selalu muda, wala makarih, tidak ada hal yang tidak menyenangkan. Wa hazihi wilayatullahi li abdihi. Ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya al-mu'min, yang mukmin, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kemudian qala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Wa an yaj'alaka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang penuh dengan keberkahan, kebaikan dimanapun engkau berada. Barakah itu adalah kasratul khair wa subutuh. Barakah adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya keberkahan, kebaikan tersebut. Iza ja'alaka Allahu, jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mubarakan, orang yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan, aina ma kunta, dimanapun Anda berada, fa hadza huwa ghayatul matalib. Ini adalah tujuan yang, ini adalah puncak dari segala tujuan. Yaj'alullahu al-barakah fi umrika. Allah akan menjadikan keberkahan dalam umurmu. Wa yaj'alul barakata fi rizqika, dalam rizkimu. Wa yaj'alul barakata fi 'ilmika, dalam ilmumu. Wa yaj'alul barakata fi amalika, dalam amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi zurriyatika, dan menjadikan keberkahan dalam keturunanmu, anak keturunan. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun Anda berada, maka keberkahan akan selalu menyertaimu. Aina ma tawajjahta, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau berangkat. Wa hadza khairun azim. Ini adalah kebaikan yang sangat agung, sangat besar. Wa fadlu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian ucapan penulis muallif, wa an yaj'alaka mimman iza utiya syakara. Maksudnya adalah jadikan termasuk orang-orang yang ketika diberi bersyukur. Khilaful lazi, berbeda dengan orang-orang yang iza utiya kafar, jika diberi dia kufur. Kafara ni'mata wa bataraha, dia kufur terhadap nikmat dan menolaknya. Fa inna katsiran minan nas, sombong, wa batarha, dan sombong terhadap nikmat tersebut. Fa inna katsiran minan nas, karena sebagian besar manusia, iza uta ni'mata, jika diberikan nikmat, kafaruha, mereka mengingkarinya, mereka kufur, wa angkaruha, dan mengingkarinya, mengingkari nikmat tersebut, dan merasa nikmat itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasarafuha fi ghairi taatillah, dan mereka menggunakannya bukan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fasarat sababan lisaqawatihim, maka hal tersebut menjadi sebab kesengsaraan mereka. Man yashkuru fa innallaha yaziduh. Adapun orang-orang yang mensyukuri nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan
aku tambahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala Allah jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Akan menambahkan bagi orang-orang yang bersyukur uh, kemuliaan apa namanya fad, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'iza aradtal mazida, kalau engkau menginginkan tambahan minan ni'am, dari nikmat-nikmat, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa iza aradta zawalan ni'am, kalau engkau ingin nikmat tersebut hilang, fakfurha, ingkari kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini maksudnya di sini adalah ancaman. Ancaman bukan untuk mengingkari, tapi maksudnya di sini sih dalam bentuk tahdid. Wah. Qala wa iza butuliya sabara. Kemudian ucapan mu'alif, kalau seseorang itu diuji maka dia bersabar. Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala, yabtali al-ibad, akan menguji hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaib, menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makarih, menguji mereka dengan hal-hal yang tidak mereka sukai. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin, menguji mereka dengan musuh-musuh dari orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillah. Maka mereka sangat membutuhkan kesabaran, wa adamil ya'si, tidak berputus asa, dan tidak berputus asa, wa adamil qunut, dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbituna ala dinihim, dan hendaknya mereka tetap teguh dalam agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Janganlah dia uh, tersingkir atau bersama dengan mengikuti apa namanya fitnah-fitnah yang uh, tersebar. Artinya hendaknya dia tetap teguh di atas agamanya, jangan malah dia menjadi orang-orang yang tersingkir fitnah. Aw yastaslimuna lil fitan, atau jadilah dia orang-orang yang atau orang-orang yang menyerah, yastaslimun, bersama dengan fitnah, terseret, terbawa fitnah. Bal yasbutuna ala dini, bahkan harusnya dia adalah tetap teguh di atas agamanya ketika ujian datang, ujian menimpanya. Jangan dia menjadi orang-orang yang tazahzahuna ma'al fitan, tersingkir, menjauh bersama dengan fitnah. Aw yastaslimuna lil fitan, atau menyerah dengan keadaan, dengan fitnah yang ada. Bahkan yang dituntut darinya yasbutuna ala dinihim, tokoh teguh di atas agamanya. Wasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fisabiliha, bersabar ala ma yuqasuna minal at'abi fisabiliha, ala ma yuqasun, sebentar, at'ab, minal at'ab. Wallahu alam, apa saya tidak paham apa makna yuqasun. Yuqasun, qasa.
wallahu alam. Wa yasbiruna, dan dia bersabar, ala ma yuqasuna minal at'ab fi sabilillah. Dia bersabar terhadap apa yang menimpanya, apa yang dia terima minal at'ab, kesulitan-kesulitan fi sabilillah, dalam menempuh jalan tersebut. Bi khilafil ladzi iza ubtuliya jazia wa tasakhata. Berbeda dengan orang-orang yang ketika diuji dia cemas, ragu-ragu, mengeluh, wa tasakhata, marah-marah, wa qanita min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Fahaza yuzadu ibtila'un ila ibtila'in. Maka orang seperti ini ditambah berlipat-lipat musibahnya, ujiannya, wa masaibu ila masaiba, berlipat-lipat musibahnya. Maka orang seperti ini akan ditambah ujiannya, musibahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah jika mencintai sekelompok kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, falahu ar-ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, marah-marah, fa alaihi sakhtu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW, wa azamun nasi balaan, manusia yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Summal amsal, fal amsal, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Ubtiyal rusul, wa butuliyas sadiquna, para rasul diuji, orang-orang para siddiqun diuji, para syuhada diuji, wa butuliya ibadullahil mu'minun, dan para hamba-hamba Allah yang beriman mereka semua diuji. Lakinnahum sabaru, akan tapi mereka semua bersabar. Amal munafiqu faqad qala Allah fih, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan di antara segolongan manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian, di pinggir-pinggir saja. Ala yang di torf. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun, maka kalau dia timpa dia ujian, fitnah, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya, maka inqalaba ala wajhihi, maka dia akan berpaling. Khasirat dunya wal akhirah, merugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang sangat-sangat nyata. Fadunya laysat daiman na'iman. Maka kehidupan dunia tidaklah senantiasa nikmat, watarafan, selalu merasa nyaman, kaya, melazat, kesenangan, wasururon, kesenangan, wanasran, dan pertolongan. Laysat daiman hakaza. Tidak selalu seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah SWT memutar hal tersebut di antara para hambanya. As-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat sebaik-baik umat ini, maza jaru alaihim, apa yang terjadi pada mereka, minal ibtila wal imtihan, ujian, cobaan menimpa mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari ini gilirkan pada manusia. Faliwattin al-abdu nafsahu, maka sendaknya seorang hamba menyiapkan jiwanya, annahu, bahwasanya dirinya, iza ubutuliyah, jika diuji, fa inna hadza laysa khasan bihi, maka ujian tersebut tidaklah khusus hanya baginya. Fa hadza sabaqa li auliyaillah, ujian ini sudah menimpa orang-orang para wali Allah sebelumnya. Fayuwattin nafsahu, maka hendaknya dia fayuwattin nafsahu, fayuwattinu nafsahu, maka hendaknya dia menyiapkan jiwanya, wa yasbiru wa yantazirul, bersabar dan menunggu al-faraja, jalan keluar minallah ta'ala, wal akibatu lil muttaqin, dan jalan keluar yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ucapan muallif, wa iza asnaba istaghfara, jika berdosa memohon ampun, artinya segera memohon ampun. Amma allazi iza aznaba, adapun orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, la yastaghfiru, tidak memohon ampun, wa istazidu, bahkan malah menambah minaz dzunub, dosa-dosanya, fa hadza saqiyun, maka adalah orang yang sengsara.
Wal dan kita berlindung pada Allah dari hal tersebut. Lakinnal abd al-mu'min kullama sadara minhu, akan tapi seorang hamba yang mukmin setiap kali muncul dari dirinya zanbun, dosa, badara bitaubah, maka dia bersegera bertaubat. Wallazina iza fa'alu fahisyatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu, atau perbuatan zalim, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka segera mengingat Allah dan mereka mengingat Allah dan bersegera memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa dosa kecuali hanyalah Allah. Kemudian firman Allah yang lain, innamat taubatu, sesungguhnya taubat, sejatinya taubat alallahi lillazina, taubat dari Allah Subhanahu wa taala adalah lillazina, bagi orang-orang yang ya'maluna su', melakukan perbuatan kejelekan, bijahalatin, dengan kebodohan, summa yatubuna min qarib, kemudian mereka segera memohon, segera bertaubat. Wal jahalatu laisa ma'naha adamu ilmi. Jahalah di sini maksudnya bukanlah adamul ilmi, tidak punya ilmu. Li'anal jahil la yu'akhadhu, karena orang yang bodoh tidak akan dihukum. Lakinnal jahalah huna hiya diddul hilmi. Akan tetapi di sini adalah yang dimaksudkan dengan jahalah di sini adalah diddul hilmi, lawan dari kesabaran, sikap tenang. Fa kullu man asallaha, maka semua orang yang bermaksiat, mendurhakai Allah, berbuat dosa, fahuwa jahilun, maka dia adalah orang bima'na naqisul hilmi. Maksudnya adalah dia kurang sabar, kurang tenang. Wa naqisul aqliyah, kurang akalnya. Wa naqisul insaniyah, kurang sifat kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil. Bisa jadi dia adalah orang yang berilmu tapi dia jahil. Dia punya gelar tapi dia melakukan perbuatan dosa. Dia punya ilmu, dia menghafal Al-Quran tapi dia melakukan perbuatan dosa. Min nahiyatin ukhra, akan tapi dia bodoh dari sisi yang lain. Wa min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun. Dari sisi yang lain bahwasanya dia tidak memiliki sifat hilm, sifat sabar. Wala sabata fil umur, dan tidak kokoh, tidak teguh, tidak tetap, tidak berpendirian dalam berbagai permasalahan. Summa yatubuna min qarib. Kemudian summa yatubuna min qarib, yakni kullama aznabu istaghfaru. Segera bertobat, maksudnya adalah ketika setiap kali dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun. Ma hunaka ahadun ma'sum, tidak ada satu orang pun yang selamat dari perbuatan dosa. Walakin alhamdulillah, akan tapi alhamdulillah, annallaha fataha babat taubah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Fa'alal abdi, maka bagi seorang hamba, iza aznaba, jika dia berbuat dosa, an yubadira taubah, bersegera bertaubat. Lakin iza lam yatub, akan tapi jika dia tidak bertobat, walam yastaghfir, tidak memohon ampun, fahaza alamatus syaqa, maka ini adalah alamat tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda waqad yaqnutu min rahmatillah wa ya'tihi syaitan, dan bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah, kemudian setan datang kepadanya, wa yaqulu lahu, lalu mengatakan, laisa laka taubatun, tidak ada taubat bagimu. Hazil umur salasa, ini adalah inilah tiga perkara. Iza utiya syakara, jika diuji jika diberikan nikmat bersyukur. Iza butuliya sabara, jika diuji bersabar. Wa iza azdama, jika istaghfara, memohon ampun. Hiya unwanus sa'adah, ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Man wufiqa laha nalas sa'adah, barang siapa yang diberikan petunjuk untuk melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha, barang siapa yang terhalangi dari tiga hal tersebut, aw min ba'diha, atau salah satunya, fa innahu sakiyun, maka dia adalah termasuk orang-orang yang sengsara. Kita cukupkan penjelasan pada pembacaan kitab ini pada poin ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada penjelasan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.